Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang critical book review saya dengan mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, yang dimana ada ringkasan CBR yaitu berjudul tentang ada dua buku yang saya ambil. Yang pertama itu ada judul Inovasi Pembelajaran dan Strategi Pembelajaran. Nah, kenapa saya ngambil dua judul tersebut? Karena itu yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Nah, di dalam CBR tersebut ada yang berisikan tentang makalah ini merupakan sebuah critical book review ataupun yang bisa kita katakan yaitu CBR yang mengulas dua buku utama. Yang pertama itu ada Inovasi Pembelajaran Sejarah Inovasi Pembelajaran yang dibuat oleh Nurbaya, dan ada yang satu lagi buku Strategi Pembelajaran yang dibuat oleh tokoh Dr. Siti Nurhasana, Master Pendidikan. Nah, tujuan penulisan CBR ini atau Critical Book Review ini adalah untuk mengulas atau mencari informasi, memahami dan membandingkan isi dari kedua buku tersebut, serta mengasah kemampuan berpikir kritis penulis tersebut. Nah, adapun identitas buku yang direview itu adalah yang pertama itu ada buku utama, yaitu buku utama itu yang tadi seperti saya katakan di awal, yaitu judulnya itu adalah Inovasi Pembelajaran, yang dimana penulisnya itu adalah tokohnya adalah Nurbaya. Nah, penerbitnya itu ada CV Edupedia dan publishernya pada tahun terbitnya itu 2023. Nah, ada juga yang terdapat di dalam buku itu halamannya itu dari 1 sampai 296 halaman. Nah, ada juga buku pembanding yaitu dengan berjudul tadi Strategi Pembelajaran, yang dimana dituliskan oleh penulis Dr. Siti Nurhasana, Master Pendidikan, yang dimana tahun terbit buku tersebut adalah 2019, yang berhalaman dari halaman 1 sampai dengan halaman 201. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke ringkasan buku tersebut. Nah, yang dimana buku utama itu yang tadi judulnya Inovasi Pembelajaran itu saya meringkasnya itu per bab. Nah, saya membahas dari bab pertamanya yaitu berisikan tentang definisi inovasi pembelajaran, yang dimana menjelaskan pentingnya pendidikan di abad 21, definisi belajar, pembelajaran, inovasi, dan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran diartikan sebagai ide, gagasan, ataupun teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun bab 2-nya yaitu tinjauan teori-teori pembelajaran utama, yang dimana membahas berbagai teori pembelajaran seperti behaviorisme yang dimana tadi membahas tentang pembelajaran behaviorisme ataupun kognitif, konstruktivisme, humanistik, pembelajaran sosial, dan konektivisme. Nah, teman-teman, ada juga di bab 3 itu tentang kalau nggak salah itu tentang tren teknologi dalam pendidikan, yang dimana di dalam buku tersebut menguraikan tentang tren-tren teknologi terbaru seperti gamifikasi, artificial inteligensi ataupun AI, dan metaverse dan virtual reality, beserta dampak-dampak positif dan negatif dari tren tersebut terhadap metode pengajaran tersebut. Nah, kita lanjut kepada buku pembanding. Nah, yang dimana buku pembanding tadi itu yang berjudul tentang strategi pembelajaran, yang dimana itu saya juga menjelaskan ringkasannya itu yaitu per bab, yang dimana bab 1 itu adalah pengertian strategi pembelajaran yang mendefinisikan strategi dari sudut pandang militer dan pendidikan, serta
pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 dan Gaines dan Briggs, yang dimana menjelaskan bahwasannya strategi pembelajaran meliputi rencana, metode dan kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut. Nah, yang dimana bab 2 itu yang berisikan tentang klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Buku tersebut menjelaskan bahwasannya klasifikasi strategi pembelajaran dengan fokus pada strategi pembelajaran interaktif yang mendorong diskusi dan berbagi antar peserta didik serta peran guru sebagai fasilitator. Nah, teman-teman, kita lanjut kepada bab terakhir, yaitu bab ketiga, yang dimana bab ketiga ini membahas tentang metode pembelajaran, yang dimana tentang membahas berbagai metode pembelajaran, baik konvensional dalam ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, demonstrasi, dan eksperimen. Dan adapun dalam sikap modern tertentu seperti quantum learning, group resume, assessment search, questions, active knowledge sharing, ataupun listening terms. Yang dimana di bab 3 itu banyak membahas tentang yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di dalam CBR itu bahwasanya kalau misalnya kita membuat CBR itu terdapat kelebihan buku dan kekurangan buku. Nah, yang dimana saya akan menjelaskan kelebihan buku dari utama dan buku pembanding dalam critical book review saya. Nah, di dalam buku utama saya bahwasanya menjelaskan mempunyai kelebihan struktur sistematis dan komprehensif, penjelasan teori pembelajaran yang jelas, dan gambaran konkret implementasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, proyek, masalah, dan game. Yang buku pembanding itu memiliki kelebihan cakupan materi strategi pembelajaran yang komprehensif, implementasi praktis dari setiap strategi, pembahasan metode konvensional dan modern, menekankan pada pembelajaran bermutu dan menyenangkan ataupun bisa disebut joyful learning, serta pembahasan indikator pembelajaran bermutu, kepribadian guru, PTK dan PTK, dan pembelajaran berbasis multi inteligensi. Nah, teman-teman, tadi itu yang saya jelaskan itu yaitu tentang kelebihan buku. Nah, kita masuk kepada kekurangan buku di dalam critical book review saya, yaitu terdapat dalam buku utama dan buku pembanding. Yang dimana buku utama itu menjelaskan bahwasannya kekurangannya itu ada kedalaman analisis teori dan integrasi dengan strategi inovatif kurang mendalam. Terus jumlah variasi studi kasus terbatas serta penjelasan cara praktis penggunaan teknologi masih pada umumnya. Nah, itu kan tadi yang saya jelaskan itu tentang kekurangan buku utama. Nah, kita lanjut kepada kekurangan buku pembanding, yang dimana struktur penyajian beberapa bagian terasa berulang, kedalaman pembahasan metode konvensional kurang, ataupun bisa kita katakan minim visualisasi ataupun ilustrasi, kurangnya panduan spesifik tentang pemanfaatan media sederhana ataupun pembahasan multi inteligensi kurang terintegrasi, ataupun gaya bahasa yang cenderung formal dan teoretis, dan tidak ada contoh instrumen evaluasi dan kurangnya studi kasus ataupun tentang cerita-cerita sukses. Nah, yang dimana itu kayak di buku pembanding ini kurang, dia minim dalam menceritakan tentang studi kasus tersebut gitu. Nah, kita lanjut kepada kesimpulan dari kedua buku tersebut.
bahwasanya di dalam critical book review saya mencantumkan tentang kesimpulan dari kedua buku tersebut, yaitu di mana kedua buku ini memberikan kontribusi penting dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan pendekatan baru yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dan adapun tadi saya membuat critical book review yang berjudul Inovasi Pembelajaran itu tentang menekankan kreativitas dan teknologi, sementara buku strategi pembelajaran itu mengupas berbagai metode dan teknik. Nah, keduanya saling melengkapi dengan wawasan teoritis dan praktis. Begitu teman-teman. Jadi demikianlah yang saya dapat jelaskan dari critical book review saya. Saya mengucapkan terima kasih.